Bismillahirrahmanirrahim. Sama, Masya Allah. Nggak kerasa banget, singkongnya keras. Biasanya kan singkongnya keras ya guys. Ini empuk, udah gitu gurih. Terus oncomnya itu sayang kurang pedes ya. Ada yang kangen nggak sama cemilan yang satu ini? Yes, ini namanya combro dan misro. Kepikiran sama cemilan yang satu ini ya, kalau beli itu kenapa suka keras kulitnya? Karena gregetan akhirnya aku menemukan resep yang paling jitu banget bikin combro sama misro empuk semalaman. Yuk kita simak videonya sampai habis karena di sini nanti ada tips-tips yang berguna banget dan siapa tahu ini bisa jadi ide jualan ya guys, karena ini beneran empuk sampai semalaman. Ternyata kualitas singkong itu mempengaruhi ya guys ya. Kalau singkong yang bagus itu singkong yang baru dipetik terutama ya. Dia kalau kulitnya dikelupas kayak gitu langsung ngelotok, itu tandanya singkongnya masih baru dan bagus. Ini singkong yang bener-bener cocok untuk bikin combro dan misro. Nah kalau udah nanti tuh pas diparut dia itu lembut ya dan sedikit berair, makanya kalau yang kering itu agak kurang cocok. Untungnya pas aku dapet singkong ini aku beli sekilo ya guys ya. Ini aku parut itu keluar airnya sedikit ya, dan dia itu empuk banget ketika diparut. Jadi ini aku dapet singkong yang bener-bener bagus. Singkong sekilo ini kalau udah diparut jadinya 800 gram ya guys ya. Di sini aku tambahin 100 gram kelapa parut yang masih fresh ya guys. Lanjut di sini aku tambahin juga tepung kanjinya. Tepung kanjinya sudah aku tulis takarannya di teks. Ini aku seasoning pakai 1,5 sendok makan garam ya guys. Nah lanjut di sini aku kasih sedikit aja air. Nah di sini gunanya untuk supaya combro kita itu nggak keras ya guys. Ini salah satu tipsnya lagi ya. Kalau udah nih kita aduk sampai rata semua tercampur. Nah lanjut di sini aku pakein 1 buah kentang ya. Kentangnya ini udah aku kukus, aku halusin. Ini aku campurin. Di sini juga bikin combro kita itu jadi lembut dan empuk sampai malam. Nah kalau udah ini udah tercampur rata kita sisihin dulu ya guys. Kita lanjut untuk bikin isiannya. Isiannya di sini aku pakai 2 buah oncom. Terus ini aku mau halusin dulu ya oncomnya ya. Aku halusin pakai ulekan kayak gini ya guys. Nah kalau udah nih kita ke perbumbuannya. Bumbunya selain cabai dan juga bawang merah bawang putih, ini supaya khas kayak Sunda gitu ya. Isian combro Sunda. Ini di sini aku tambahin kencur dan juga sedikit terasi. Kalau yang suka isian oncomnya itu pedes banget, ini bisa diganti rawit semua ya guys. Jadi nanti rasanya itu lebih mantep lagi. Nah kalau udah nih kita ulek sampai halus ya. Terus ini kita tumis bumbunya sama oncomnya karena nanti isiannya itu aku pinginnya mateng ya guys, jadi nggak mentah. Nah ini kita bisa tambahin sedikit air supaya nanti untuk meresapkan bumbu-bumbunya. Lanjut kita bisa seasoning ya. Seasoningnya mudah, cuman pakai garam sama kaldu jamur. Nah ini kita tumis sampai mateng, sampai bumbunya meresap. Boleh ditambahin sedikit saus tiram. Kalau udah nih bisa kita masukin tambahan yaitu daun kemangi. Di sini nanti lebih rasanya lebih enak dan wangi gitu ya guys ya. Ini selera ya, kalau nggak suka boleh di skip. Nah isiannya udah selesai. Di sini kulit singkongnya ini aku mau bagi separuh ya sebenarnya ya, tapi di sini misronya aku dikit aja ya guys. Jadi ini aku ambil 1/4-nya untuk misro. Nanti misronya isiannya gula merah dan 3/4-nya ini untuk combro. Untuk kulit combro ini tadi udah aku seasoning garam ya, tapi di sini aku mau tambahin lagi kaldu bubuk sama daun bawang ya guys. Jadi supaya nanti lebih gurih. Nah kalau udah nih kita aduk-aduk sebentar. Nah setelah itu kita bisa persiapan untuk mengisi ya guys ya. Di sini kita ambil sedikit adonan kulit combronya ya guys. Ini selera ya guys ya. Nah ini aku sekitar 1 sendok makan. Terus ini aku isi isian combronya tadi pakai oncom tadi yang udah kita bikin ya. Ini sekitar 1 sendok gitu. Jadi aku pingin isinya itu agak full ya guys ya. Tapi selera ya kalian ya. Mau banyak atau sedikit itu selera kalian aja. Nah kalau udah nih kita bikin lonjong gitu bentuknya ya. Karena nanti misronya kita mau bikin bulat-bulat. Lakukan pengisian adonannya nih sampai selesai ya guys ya. Di sini kita bisa lihat combronya ini lumayan jadinya ya guys ya, dan ini jadi gendut-gendut kayak gini. Wah ini mantep banget ini ya guys ya. Ini ada sekitar 10 bijian ya kalau nggak salah. Nah kalau udah nih kita lanjut untuk isian misronya. Gampang sekali, cuman pakai gula merah yang kita iris-iris seperti ini ya guys. Ini kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Ukurannya juga selera ya guys, mau besar atau kecil ya. Kalau aku juga sama seperti
seperti combro tadi sekitar 1 sendok makan. Nah, ini kita habiskan saja adonannya ya guys. Di sini kurang lebih aku bisa dapat 5 sampai 6 biji ya. Nah, kalau udah nih kita bisa persiapan untuk menggoreng. Langsung aja nih kita goreng ya. Gorengnya apinya sedang ke kecil gitu ya guys. Yang penting minyaknya panas. Ini gorengnya jangan terlalu lama ya. Di sini tipsnya satu lagi supaya combro misro kita itu empuk sampai malam. Ini pokoknya gorengnya yang penting sudah kecoklatan langsung kita angkat aja. Jadi adonan ini bisa kita frozen ya guys. Jadi sewaktu-waktu kita mau konsumsi bisa langsung kita goreng. Nah, lebih enak memang combro dan misro ini dimakannya panas atau anget-anget gitu ya, sambil ngeteh atau sambil ngopi sore hari. Nah, ini udah selesai combronya, kalian wajib coba ya guys. Ini dijamin lembut dan empuk sampai semalaman. Siapa tahu setelah kalian menonton video ini kalian bisa terinspirasi untuk ide jualan. Dijamin yang beli nanti pasti ngantri karena combro dan misronya ini beda. Makasih banget yang udah nonton videonya ya. Semoga kalian terinspirasi dan semoga ini berguna. Dan makasih banyak yang sudah like dan subscribe. Ditunggu juga yang belum subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Nantikan videoku selanjutnya.